Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andela Umami dari kelas 12 IPS 2. Ingin menjelaskan tentang prepositional phrase. Pengertian prepositional phrase adalah gabungan antara kata depan dan objeknya yang dapat berupa noun, pronoun, dan gerund. Prepositional phrase dapat berfungsi sebagai adjektif atau kata sifat. Contoh kalimatnya yaitu, contoh pertama yaitu the car in front of me ran the red light, yang artinya mobil di depan saya menerobos lampu merah. Keterangannya yaitu adjectival prepositional phrase menerangkan noun. Noun itu dimana di situ ada car, yaitu mobil, itu dapat dikatakan noun, dan mengatakan which man. Dari contoh tadi, setelah itu kita masuk ke pengertian adverbial prepositional phrase. Pengertiannya yaitu preposition yang digunakan untuk menerangkan verb, adjektif, adverb, atau keseluruhan kalimat seperti single word adverb. Contoh kalimat adverbial prepositional phrase yaitu yang pertama, the bank manager talked to me in a friendly way, yang artinya manajer bank itu berbicara pada saya dengan ramah. Keterangannya, in a friendly way menerangkan verb yaitu talk dan menjawab pertanyaan how did the manager bank talk to you. Di sini kita masuk ke posisi adjectival prepositional. Yang pertama itu ada subject plus adjective prepositional phrase, verb plus verb. Contoh kalimatnya itu, the book on the table is mine, yang artinya buku di atas meja milik saya. Di buku saya ada beberapa posisi, tapi saya hanya membacakan satu. Nanti saya akan melihatkan atau menempelkan posisi tersebut. Kita masuk ke pengertian adjective clause. Adjective clause adalah berperan sebagai kata sifat yang menerangkan noun atau kata kerja atau pronoun, yaitu kata ganti pada main clause atau complex sentence. Kalimat yang terdiri dari independent clause dan satu atau lebih dependent clause. Relative clause ini dibentuk dengan suatu kata yang dapat disebut dengan relative pronoun yang terdiri dari who, whom, which, whose, and them. Selain dengan relative pronoun, adjective clause juga dapat dibentuk dengan relative adverb yang terdiri dari where, when, dan why. Ada 3. Yang mana where itu untuk menyatakan tempat, dan when untuk menyatakan waktu, dan yang terakhir why untuk menyatakan alasan. Rumus adjective clause ada 2. Yang pertama itu relative pronoun plus subject plus verb, dan yang kedua relative adverb plus subject plus verb. Relative pronoun dalam kurung who, which, that dapat digantikan sebagai subjek jika tidak ada subjek. Posisi adjective clause selalu mengikuti noun atau pronoun yang diterangkannya. Contoh kalimat adjective clause yaitu yang pertama, the book in is interesting, yang artinya buku itu menarik. The book that he just read is interesting, buku yang baru dia baca itu menarik, menerangkan subjek yaitu book atau buku. Itu tadi termasuk ke simple sentence. Kita masuk lagi ke complex sentence, artinya yang itu contohnya, I like the book that he just read, artinya saya suka buku yang baru dia baca. Itu menerangkan objek, itu book. Yang pertama tadi simple sentence itu adalah subjeknya book. Kalau yang kedua ini complex sentence-nya itu objeknya itu yaitu book. Book itu sebagai objek. Yang kedua, this is the book that he just read. Ini buku yang baru dia baca. Menerangkan subjek complement atau disebut dengan book, itu terangkan booknya.
Saya akan membacakan contoh kalimat relative pronoun. Itu tadi kan terdiri dari who, whom, whose, which, and that. Contoh kalimat yang menggunakan kata who itu seperti Sandy is the first person who helped the victims of the accident. Nah, contoh yang menggunakan kata whom itu seperti she is the woman to whom I always tell my feeling. Yang contoh yang menggunakan kata whose itu adalah she works on a company whose name I can remember. Contoh kalimatnya yang menggunakan kata which itu seperti Lisa, which has come to me 2 weeks ago, will return to my house this afternoon. Dan contoh yang terakhir menggunakan that itu adalah seperti I need to tell you that I love you so much, right? Nah, kita masuk ke contoh relative adverb yang dapat menyambung independent clause dengan adjective clause-nya. Nah, contoh pertama itu kan ada menggunakan kata when. Contoh kalimatnya yaitu I don't remember when she went into my room. Contoh keduanya, Grandma likes to tell the story when she still became a nurse at World War II. Ini contoh yang menggunakan kata where itu contoh kalimatnya seperti I don't know where to go from here. Nah, contoh kalimat yang menggunakan why yaitu I don't know why he left the chat group. Nah, kita masuk ke penjelasan finite and non-finite. Pertama, pengertian finite verb. Finite verb adalah kata kerja utama dalam kalimat bahasa Inggris, ataupun diubah bentuknya menjadi present participle. Hal terpenting mengenai jenis kata kerja ini adalah hanya digunakan pada bentuk present tense atau past tense, yang notabene sama sekali tidak melibatkan auxiliary verb. Nah, masuk ke pengertian non-finite verb. Pengertian non-finite verb ini yaitu kebalikan dari pengertian finite. Jika finite kalimat utama dalam bahasa Inggris dan tidak bisa diganti menggunakan auxiliary, maka non-finite verb ini bisa diubah menjadi kata kerja yang berbentuk sebagai participle, gerund, infinitif, kata sifat, dan kata keterangan. Contoh kalimatnya itu seperti she asked me to do this job. Artinya, dia memintaku melakukan pekerjaan ini. Saya akan membacakan contoh kalimat finite verb tadi, yaitu yang pertama, the verb appear in each sentence, yaitu kata kerja muncul di setiap kalimat. Seperti contohnya lagi, my father bought a pack of biscuit. Ayah saya membeli 1 pak biskuit. Nah, itu contoh kalimat finite verb ya guys. Nah, jadi sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.